الحس وطعام الروح. يا رب الحمد لله الذي أتمنى هذا الطعام ورزقني ورزقنا من غير حول منا ولا قوة يا رب العالمين. الحمد لله. Syukur Allah Subhanahu wa ta'ala yang udah kasih kita makanan apa? Makanan bakal perut kita berusaha, makanan bakal hati kita yang kita belajar tanpa kita minta, tanpa sudah bayar dari kita. Alhamdulillah Allah yang bawain bakal kita. Mudah-mudahan ini tanda Allah cinta sama kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa syukuri ini nikmat yang Allah kasih bakal kita. Lanjut pembahasannya tadi. Syarat wajib berzakat boleh kita bahas. Ya. Sekarang pembahasan yang berikutnya. Apa pembahasan yang berikutnya? Bentuk yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Tadi ada kemudian soal dari orang perempuan yang disiapin. Terus yang sekarang juga kalau ada soal-soal biar disiapin. La ilaha illallah. Bentuk yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Kita kan sudah bahas tadi. Kalau orang sudah memenuhi 3 syarat wajib berzakat, maka dia wajib menunaikan zakat atas diri dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, yang wajib dia nafkahi. Baik, itu sudah selesai. Nah, kalau memang kita sudah wajib menunaikan, kita menunaikan zakat sekarang. Apa bentuk zakat fitrah yang wajib kita keluarin? Kambing, ayam, sapi, ya bukan. Zakat fitrah yang wajib kita keluarin duit, bukan juga dolar, bukan juga. Habis sampai ini bakal kita bahas. Kita tanya sama sahabat dulu Nabi Muhammad SAW ngajarin para sahabat nunain zakat fitrah dengan bentuk apa ya? Kita tanya sama dia, ya, dan mereka sudah sampaikan ke kita. Di sini disebutkan apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat fitrah di atas, maka yang wajib ia keluarkan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Masing-masing daerah. Anda kira mayoritas orang Indonesia bahan makanan pokoknya apa? Beras. Maka yang wajib ditunaikan bahan makanan pokoknya adalah bentuk bahan makanan pokok yang dalam hal ini kita bangsa Indonesia adalah beras. Di negerinya Syekh Faisal di sana, di Yaman, di Shimal, ya, di Shimal mereka bahan makanan pokoknya gandum, ya, sehingga mereka menunaikan zakat fitrah dengan gandum. Di Hadramaut, ya, di sana 2 jenis bahan makanan pokok. Banyak orang makan nasi, banyak orang juga makan gandum. Maka mereka juga menunaikan zakat fitrahnya dengan 2 jenis itu. Ada beberapa yang dengan gandum, ada beberapa yang dengan beras. Enggak ada masalah. Yang penting yang ditunaikan adalah bentuk bahan makanan pokok. Jelas gak kira-kira? Nah, seberapa banyak? Sebutir? Enggak sebutir. 2 butir kagak. Diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Apa itu so? Adalah takaran. Takaran di zaman Nabi Muhammad SAW. Takaran itu, ya, 1 so, bahasanya namanya so. 1 so itu sama dengan 4 mud. Mud itu, ya, 1 genggam begini. 1 genggam itu namanya kalau bahasa Arab mud, ini 1 genggam. 1 laukan, ini namanya mud. 4 mud, 4 laukan. Nah, cuma ini tangannya kecil, ini tangannya gede. Begitu, beberapa orang tangannya raksasa. Pakai laukan siapa? Yang paling sempurna laukannya tahu siapa? Rasulullah SAW. Makanya ulama bilang bimuddin Nabi SAW dengan laukannya. Nah, itu patokannya itu nih, me'yarnya apa bahasa Indonesia? Patokannya, standarnya ini laukannya.
4 raukan sama dengan 1 sa'. Zakat fitrah diwajibkan adalah satu sa'. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau menceritakan, menyampaikan kepada kita dalam ucapannya, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan ala nas sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir ala kulli hurrin atau 'abdin atau dzakarin atau untha min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan kepada para orang, yaitu sa' dalam kurung 3,5 liter korma atau sa' dalam kurung 3,5 liter gandum atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Jelas ini hadisnya. Sekarang saya mau tanya sebelum kita masuk ke pembahasan, takarannya Nabi itu kayak apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, supaya kasih tahu, bukan kasih tahu takaran Nabi itu dari apa? Itu sahabat-sahabat di Madinah, takaran mereka sudah disamakan dengan takarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada standarisasi dari zaman Nabi yang buat di takarannya. Nah, takaran tersebut diwariskan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dan generasi berikutnya dan begitu seterusnya hingga detik ini. Ya, ini kami bawa ke sini contohnya. Beberapa waktu yang lalu kita pergi umrah, kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Terus kita diajak ke sana ke museum Madhab dari Madinah. Itu museum, ya. Waduh, indah banget deh. Ente kelihatannya tuh kayak hidup di zaman Nabi. Peperangan Khandaq digambarkan, kita lihat nyata, dibikin bentuknya dan seterusnya. Itu di kota Madinah aja ada sekitar yang sampai detik ini dia penelitian masih terus berlanjut. Ini selama 8 tahun dia meneliti dan masih terus. Yang udah dinyatakan namanya ditandai sama dia di kota Madinah doang ada lebih dari 4.000 titik tempat di mana situ Nabi pernah injekin kakinya di situ, sholat di situ, tempat berkah. 4.000 titik di dalam kota Madinah doang. Itu penelitian baru 8 tahun masih terus berlanjut. Nah, dan salah satunya di situ ada sholat di takaran punya zaman Nabi. Dan dengan sanadnya, sanad dari guru ke guru sampai kepada Sayyidina Zaid bin Thabit sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini takaran. Kayak bagaimana sih dia model? Nih, kayak begini. Ini satu mud. Ini satu rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam muat segini. Nah, 4 kali ini namanya sa', 4 mud. Ya. Jadi ya, ntar boleh bawa ke atas, boleh lihat. Ya, ini namanya sa'. Tapi dibalikin kalau tangan naik ke atas, turun lagi kan, tetap di atas. Ini carinya susah. Ya, ini ada bapak beli ini udah lama, mungkin setahun lah kalau lebih. Cuman depan umum itu orang baru pertama kali ya, orang pertama yang lihat ini depan umum kasih lihat. Balasan kata sa'. Ya, ini takaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sambil kita jalan, kalau boleh ada tugasin satu orang, ya, takaran ini kira-kira sama dengan satu ini berapa liter? Iya, berapa liter dan berapa kilo? Jadi kita tinggal kalikan 4 aja. Jadi akurat ketahuan tepatnya berapa. Dan ini ada sanadnya. Sanad yang kuat dari guru ke guru sampai kepada sahabat Zaid bin Thabit sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu
sebenarnya itu adalah takaran ini, tapi dilebihkan sedikit untuk ikhtiar, untuk berhati-hati jangan sampai kurang. Nah, ini mungkin boleh dibawa ke atas, kalau lihat boleh terus kalian ini diukur oleh kita. Kemudian saya sampai ke apa? Ente lihat segini, ini nggak tahu nih isi. Aqua masuk nggak segini? Air aqua masuk nggak segini? Luber apa enggak? Enggak. Yang jelas, ini segini. Nabi kalau wudhu pakai segini, nggak lebih dari itu. Wudhunya Nabi dengan air 1 mud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangin. Terus dia tahu Nabi mulutnya apa lebat banget. Jenggotnya juga lebat. Agar malah abainah hada kata Ibn Abbas. Ini penuh sama jenggotnya. Nah wudhunya begini, 3 kali dengan sempurna. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemana nih ke sahabat? Kalau yang terkadang kalau wudhunya ini segini Nabi wudhu. Terus para sahabat itu berputar di bawahnya, ngambil berkas sisa air wudhunya Nabi Muhammad SAW. Waduh, kita wudhu 1 pak habis. Nabi SAW wudhunya segini. Kok bisa? Nih di atas, di bawah orang perempuan laki-laki, kita duduk di atas marmer. Ente ambil air segini nih, tuang di atas marmer pakai tengek, ente bisa makan segini. 1 gelas, ente tuang di atas marmer, ente bisa pakai kepala buangan segini besar. Kenapa? Itu marmer halus. Tapi ente keluar sedikit situ tuh batu beblok yang namanya itu. Ya, ente tuang air 2 ember, bisa nggak pakai kepala di situ? Nah, bedanya kulit Nabi sama kulit kita begitu. Bedanya kulit Nabi sama kulit kita begitu. Air sedikit dia bisa pakai wudhu dengan sempurna. Dan kita air 2 ember, 3 ember kayak dijual di atas asbak. Ini wudhunya Nabi segini. Kalau mandi 4 kali ini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi kalau mandi 4 kali ini. Waduh. Pasti timbul pertanyaan di diri ente. Kok bisa orang wudhu kayak begini kan? Dan udah dijawab Mas Sayyidina Muhammad tadi. Ya betul kan? Ada satu orang tanya, memang Anda wudhu segini enggak? Ada satu orang nanya, Nabi mandi pakai 4 kali ini 1 sok. 4 kali ini ya. Gayung kita masih lebih gede dari ini. Kita ke gayung mandi. Banyak banget. Ini ada orang nanya, kok bisa? Maka dijawab Abdullah bin Umar bin Khattab. Cukup bakal orang yang lebih lebat rambutnya dari ente dan lebih tukar sebenarnya dari ente. Allahumma sholli wa sallim alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ada yang sanadnya diposting boleh dibawa ke atas. Lebih? Iya nih kita mengukur sekarang. Jadi saya bilang doain pada situ jadi mengukur hitungan liternya kita berapa ya? Hitungan kilonya, kalau di kilo itu beras berapa gitu. Ya. Udah kita lanjut boleh. Nah, jadi bentuk yang dikeluarkan 1 sok 4 kali itu. 4 kali itu yang di sana juga di museum dijual ukuran soknya, itu kan Anda nggak beli mahal. Ini aja udah mahal banget. Wah, kalau beli itu 400 rial. Saya tak berapa rial. Ternyata 400 rial. 1 juta mungkin ya. Tapi murah, terus terang murah. Bakal pelajaran kita, bakal ilmu
Terus kita lanjut ya. Nah ini cuma mesti kita tahu takarannya, bentuknya kayak begini, cuma ukurannya, ya ukuran ini, ukuran dalamnya, apa liternya, isinya, seisi itu. Nah, ada satu orang, kalau nggak salah, sahabat Abu Hanifah Muhammad bin Hasan, datang ke Madinah di zaman Imam Malik. Dia berdebat dengan Imam Malik tentang takaran isi liter atau apa maksudnya, volume dari takaran soal Nabi atau mungkin Nabi berapa? Sebab terjadi khilaf di antara para ulama. Imam Malik bilang begini, kasih ukurannya, volumenya. Katanya Imam Muhammad bin Hasan enggak begitu. Anda punya dalil-dalilnya, kata Imam Muhammad bin Hasan. Imam Malik cuma senyum aja, tunggu di sini ya. Ada panggil satu orang hebat di sini, ada orang anak kecil. Coba nanti di rumah punya takaran nggak? Punya. Oh, mana ya? Panggil satu anak kecil lagi, punya takaran di rumah? Punya. Oh, ada berapa orang di rumah? Begitu datang, nanti kan sampai semuanya kayak begini, punya takaran dari dulu. Tapi takaran apa? Tanya punya anak. Ini anak dapat isi takaran dari siapa? Dari bapaknya. Bapaknya siapa? Salah satu orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi lo dapat dari mana? Dari bapak saya. Bapak saya seorang sahabat. Nah, ngomong apa? Ini takarannya punya sahabat yang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil intinya seperti saya bilang, yang wajib ditunaikan adalah berupa bahan makanan pokok. Di dalam hadis disebutin cuma korma sama gandum. Biar Anda tahu dalam hadis yang lain juga disebutin beberapa jenis yang lain. Yang mana kesemua itu adalah bahan makanan pokok dari beberapa wilayah yang ada di Jazirah Arab. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari ini hadis bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bahan makanan pokok. Sebab saat itu orang-orang Arab di Madinah secara khusus bahan makanan pokok mereka adalah korma. Bahan makanan pokok mereka adalah gandum. Sebagaimana disebutkan lagi ada syair, ada bor, ada beberapa lagi. Itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini jelas kita sebutkan di sini. Maka dari hadis sahih di atas tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita tidak dibenarkan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Sampai di sini jelas apa enggak? Ini dalilnya kan? Nah, ada yang mau nanya apa enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di daerah rumah saya itu setiap ini membayar zakat, mereka itu inginnya ringkas, semuanya nggak mau beli beras, mereka membayarkan dengan uang. Dan bagaimana caranya panitia zakat agar bisa mempermudah yang mau membayar zakat? Kalau kita bicara tentang solusi dari permasalahan yang mudah mengakar, itu kan pertanyaannya. Insya Allah bakal kita bahas di sini setelah ini. Bahas sebaris setelah ini bakal kita bahas solusinya. Ya, cuman tentang masalah ini yang tadi kita bahas, zakat fitrah pakai duit, apa hukumnya, apa masalahnya? Masih ada yang bermasalah yang atau ingin ditanyakan nggak? Lebih jelas lagi. Silakan, mumpung kita sama-sama ngomong. Silakan.
dengan hukum ini, bahwasanya zakat fitrah tidak dibenarkan ditunaikan dengan uang. Yang benar adalah dengan bahan makanan pokok. Kita sepakat apa enggak sebelum kita masuk ke lebih lanjut? Yang masih ada belum tadi bicara, gitu. Boleh, jadi kita enak selesai. Baru kita lanjut ke permasalahan di pertanyaan semua. Masalah yang kita hadapi di tengah masyarakat. Karena ini, lebih. Ya. Itu kan sama aja sama hadis tentang perubahan dan gandum dan kurma, itu kan sama dengan uang ya. Jadi kalau memang tidak ada dua-duanya, mau dijelaskan. Jelaskan kan dari mana asalnya kok bisa? Pasti kan ada nomornya untuk diganti dengan uang itu. Apa dari Indonesia, apa memang dari luar? Ya, terima kasih. Hadis yang menyebutkan tentang bahan makanan pokok yang ada di kitab itu salah satu hadisnya. Kalau nggak ada lagi hadis kecuali itu, sudah cukup sebagai dasar hukum. Namun di sana juga ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ini lagi dilihatin kita. Bentar nanti ada jawab. Abu Sa'id dekat Umar. وشعير الآخر. نعم. وزدت أخرج كما كنت أخرج أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan beberapa macam bahan makanan pokok yang menjadi bahan makanan pokok di seluruh Jazirah Arab saat itu. Tapi semuanya hampir tidak disebut, yang merupakan lauk. Ikan tidak disebut, yang merupakan lauk, apalagi duit tidak disebut. Yang disebut semuanya di dalam hadis tersebut adalah bahan makanan pokok bagi bangsa Jazirah Arab saat itu. Nah, sehingga ulama menyatakan di sini lauk tidak disebut, duit tidak disebut, begitu. Dan tidak pernah kita dapetin ya para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW atau setelahnya menunaikan zakat fitrah dalam bentuk duit, tidak ada. Zakat fitrah dalam uang, emas perak dia, tapi zakat fitrah tidak dengan bentuk uang, nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Namun dengan bentuk bahan makanan pokok. Beberapa orang bertanya, Habib, kita kan zaman kita perlu duit, Habib. Yang terus terang yang perlu duit bukan zaman kita doang, zaman sahabat juga perlu duit. Tapi nggak ada sederhana mereka zakat fitrah pakai duit. Zakat fitrah ya pakai duit. Tapi zakat fitrah hanya dengan bahan makanan pokok. Jelas? Kenapa ya? Beras juga pakai makanan pokok. Di beberapa wilayah, ya, seperti saat itu ada juga ada baca di beberapa hadis. Anda juga cari nyaman lagi ya, beras nggak ya? Lapar pada yang tadi, ya kan harus juga. Lagi dia beras di zaman Nabi juga ada. Cuma saat itu jadi kata orang nggak makan beras, itu di daerah India pada makan beras. Sehingga kalau kita berbicara tentang zakat fitrah yang nyebutin beras, mungkin nggak dapetin. Tapi kalau kita tanya tentang beras zaman Nabi ada nggak ada ya? Cuman bukan jadi bahan makanan pokok di bangsa Arab, bahan makanan pokok di negeri lain itu waktu kalau nggak salah di India. Dan pernah disebut di dalam hadis tentang beras juga. Begitu. Nah ulama bilang dari hadis yang disebutkan beberapa jenis bahan makanan
Ada lagi yang mau bertanya? Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah alasan kenapa zakat fitrah mengharuskan bahan pokok? Karena memang alasan orang yang zakat itu alasannya kebutuhan orang beda-beda. Jadi kalau kita kasih dengan dulu, ini bisa kebutuhan apa? Jawabannya sederhana. Ya, kalau zakat pakai duit namanya bukan zakat fitrah, zakat mal. Iya dong. Tapi kenapa dibedain? Zakat mal sendiri, zakat fitrah sendiri. Karena zakat mal pakai duit. Kalau zakat fitrah pakai duit namanya bukan zakat fitrah, zakat mal. Cuma Nabi ngebedain di sini, mal sendiri, fitrah sendiri. Mereka ada. Masalah kebutuhan orang, kita tahu kebutuhan orang. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin membahas ini bahwasanya ibadah atau kewajiban terkadang karena kemudian, terkadang karena masalah ta'abbudi. Jadi bentuknya kayak apa? Tanya aja deh. Jangan tanya, kita mau sholat apa rakaat, itu ta'abbudi. Kita nggak tahu. Ada yang karena masalah, ya masalah yang bisa diberikan kepada orang lain, seperti sedekah. Tapi ada yang menggabungkan keduanya, ta'abbudi dan untuk juga jalur masalah, bakal fakir, miskin dan lain sebagainya. Di antaranya kata Imam Al-Ghazali adalah perkara zakat. Bahkan beliau menegaskan dalam hal ini zakat fitrah. Ya, dia di satu sisi ta'abbudi, di satu sisi juga jalur masalah, manfaat, bakal fakir miskin. Ya, tapi nggak murni itu semua untuk sekedar memberikan manfaat kepada fakir miskin, tapi juga ada sisi ta'abbudinya yang mana kita mesti ikut aturan. Sampai Imam Ghazali menyebutkan wala yantabi li hadza ghairu Imam Syafi'i. Enggak ada yang dari seluruh imam-imam mazhab, ya, mereka luput sama ini kecuali satu orang, Imam Syafi'i, dia nangkep masalah. Makanya di dalam mazhabnya ditekankan betul-betul zakat fitrah bukan dengan uang, tapi dengan beras. Karena nggak cuma sekedar memberikan manfaat kepada fakir miskin, tapi di situ ada sisi ta'abbudi, aturan main yang harus kita ikuti, ta'abbud dan fitrah. Jelas. Ada lagi yang menanya? Perempuan ada yang menanya kan tentang ini? Boleh. Iya. Ya, ini pertanyaan bagus. Ya, cuman yang jelas sudah selesai belum di masalah kita nih? Inti permasalahannya sudah selesai atau belum? Ini semua pertanyaan setelah ini sebab cuma cabang doang. Tapi kalau para kami intinya akarnya kita udah selesai, ya cabangnya itu gampang. Ini akarnya kita udah selesai atau belum? Hah? Udah selesai. Kalau emang udah selesai, nggak ada masalah. Ini masalah zakat memang wajib ditunaikan dengan. Udah? Ada yang mau nanya nggak kira-kira tentang ini? Itu jawab, bukan boleh kita tanya, cuma tentang ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu itu ada majelis taklim itu dulu nama majelis tafsir. Ada pernah ini sharing-sharing. Itu majelis tafsirnya itu berjalannya dengan menggunakan kurma. Sedangkan kita kan tahu Indonesia pada umumnya bahan makanan pokoknya beras. Itu menurut Habib itu hukumnya gimana kalau mengikuti Rasul dengan kurma? Sedangkan di Indonesia kan pada umumnya dengan beras. Terima kasih. Ya. Ini yang pertama, ilmu syariat bukan diambil dari guru besar Google. Ya, ilmu syariat nggak diambil dari Maha Google, enggak. Jadi Google enggak. Ilmu syariat
jadi salah paham, jadi bingung, kebingungan, bingung lah. Ini jawaban lain, ini jawaban lain, semuanya pada jawab agak jelas. Ini nih, ini dampak. Dari awal ulama kita bilang, "Ikut tadalilan fasiha, ikut tamudayan mandiri." Terus juga mereka mengatakan, bahkan di dalam Al-Quran, bahwa ayatun bayinatun fi sudur, fi sudur alladziina utul ilma. Di jiwa, dalam hati itu ilmu. Ya, jadi apapun yang kita dengar dari mereka itu bisa dijadikan sebagai ilmu. Ya, itu satu. Kedua lagi, mereka berbicara bahwasanya zakat fitrah dengan korban. Ulama sudah menyatakan bahwasanya zakat fitrah itu tergantung dengan tempat masing-masing orang. Bahkan pokoknya apa? Kalau orang negerinya dia, kita juga nggak tahu bahwa satu suruhnya dia di mana ya. Iya kan? Kalau emang negerinya dia makan korban, ya silakan pakai korban. Tapi kalau negeri kita nggak pakai korban, negerinya kita pakai beras. Gitu. Ya kita bukan masalah ikutin pemimpin majelis mana ya. Masalahnya kita sekarang ikutin Rasulullah SAW. Itu dia. Kira-kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Ini ada masih terkesan, ada satu masalah yang saya pengen ditanya. Tapi kalau misalnya di suatu wilayah itu Nih, tadi lanjutin pertanyaan tadi. Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Syatiri, guru kami di Hijaz, Jeddah, ulama besar pada beliau seorang faqih malam, meninggal belum lama. Dalam kitabnya Syarah Yaqutun Nafis, beliau nyatakan ini, ya. Kalau ada orang di Jaziratul Arab, ya, pengen ngeluarin zakat fitrah bentuk korma, boleh nggak? Boleh. Habib Muhammad Syatiri bilang nggak boleh. Oh nggak boleh kan bahan makanan pokok. Jangan dulu bahan makanan pokok Jaziratul Arab, tapi sekarang udah bukan. Ada ulama besar yang bilang begitu. Bukan. Kalau memang di negeri itu masih jadi sebagai bahan makanan pokok negeri itu, silakan keluarin korban. Tapi kalau udah bukan, maka nggak boleh. Sebab yang diwajibkan adalah bentuk bahan makanan pokok suatu negeri. Itu udah bukan jadi bahan makanan pokok lagi bukannya. Jelas. Dan tadi ada nanya apa? Nggak benar-benar. Nah, jadi gini, di satu waktu, ya, hidup kita biasanya di wilayah itu makan beras, tapi terjadi paceklik, sehingga, ya, beras nggak dimakan, nggak dikonsumsi saat itu, berubah jadi makan pisang. Ya, karena keadaan yang wajib ditunaikan apa? Ya, kalau memang saat itu beras ada, maka tetap yang ditunaikan dalam bentuk beras. Kan udah berubah sekarang. Bahan makanan pokoknya adalah pisang. Kita katakan bahan makanan pokoknya pisang dalam keadaan darurat itu. Tapi kalau darurat yang udah ada udah sirna, maka balik lagi ke beras kan. Maka tetap acuannya itu bukan dalam keadaan darurat. Darurat yang bisa dijadikan sebagai acuan. Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Ini cakap pertanyaan. Aneh di Indonesia makan beras. Terus aneh pergi ke Jaziratul Arab bulan Ramadan. Lebaran di sana nggak ada makan beras. Makannya gandum. Aneh tuh
Kita berada di mana? Di situ. Ya, di tempat negeri beras, keluarin beras. Kita saat waktu wudhu, detik-detik terbenam matahari, kita ada di negeri gaduh, maka keluarin gaduh, dan seterusnya. Jelas? Udah jelas? Ada kira contoh kita udah sepakat? Coba ya. Dikit aja. Wallah ba'ala mereka Ustaz, kalau di perbatasan gimana? Oh iya Pak. Sebenarnya masalah khusus tersebut dalam kitab fikih. Ini disebut kalau memang ada dua bahan makanan pokok, iya, mana yang kita tunaikan? Yang lebih banyak yang mana? Gitu, yang lebih banyak yang mana? Baik, udah kita lanjut. Nah itulah, makanya kita ini dia permasalahan yang mesti kita luruskan. Ini permasalahan yang mesti kita luruskan. Makanya kita kumpul begini. Kalau zakat mal juga dengan begitu juga masih ada aturan yang nggak bisa sembarangan. Tinggal salurkan, makanya kita ketar dulu. Ya, tapi sekarang zakat fitrah punya aturan ketat. Ya, saya kira jelas. Udah ya? Ada satu pertanyaan yang hampir dari teman-teman. Ini selalu diikuti sama beberapa orang yang pengen nunaiin zakat fitrah dengan uang. Ada nggak yang mau bertanya? Apakah perempuan yang pertanyaan sebentar ini nggak? Belum. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya ada berharap ditanya. Habib, bukankah di mazhab Abu Hanifah pakai uang boleh zakat fitrah? Sering nggak dengar begitu? Mazhab Hanafi. Tak dulu. Anda pengen kasih satu orang. Jadi kita kadang juga dengar cuma kulitnya doang. Seringkali kita dengar suatu permasalahan dari mazhab yang lain cuma kulitnya doang, terus kita pegang omongan padahal kita nggak ngerti betul. Pertama-tama saya ingin katakan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, seluruh ulama dari mazhab al-Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya zakat fitrah dalam bentuk uang tidak dibenarkan. Bil ittifaq indana, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab I'anatul Talibin. Disepakati di dalam mazhab kami, kata Imam Al-Barbahari dalam I'anatul Talibin, disepakati dalam mazhab kami mazhab Syafi'i bahwasanya zakat fitrah dalam bentuk uang tidak dibenarkan. Itu dari mazhab Syafi'i, seluruh ulama sepakat. Mazhab yang lain, makanya saya bilang tadi di awal pembahasan kita tentang Syafi'i, cuma sedikit kita bakal kutip dari yang lain. Mazhab yang lain, apa mazhab yang lain? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Wa mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Wa mazhab Imam Syafi'i, ini tiga mazhab. Mereka semuanya sepakat. La tujzi al-qimah badalan anil bud, tidak dibenarkan berzakat fitrah dalam bentuk uang di tiga mazhab ini. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan mazhab Imam Ahmad. Sudah selesai. Tiga lawan satu. Baik, ini yang satu. Mazhab al-Imam Abu Hanifah namanya, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi punya aturan. Apa aturannya? Boleh zakat fitrah dalam bentuk uang. Boleh zakat fitrah dalam bentuk uang. Tapi apakah mutlak begitu aja? Atau ada aturan lain? Apakah mutlak dibolehkan begitu aja atau punya aturan lain?
Ada yang bisa jawab nggak di sini? Hah? Ada yang ini? Mayoritas kita ya cuma tahu mazhab Imam Abu Hanifah memboleh, tanpa tahu secara detail aturan main yang ada di mazhab Abu Hanifah. Padahal di dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak mutlak begitu aja, dia ada aturan dan ketentuan sembarangan. Namun ketentuan ini nggak pernah disebutkan, sebutkan. Padahal dia ada aturan yang harus dipatuhi. Kalau nggak dipatuhi dengan mazhab Abu Hanifah pun tidak sah itu zakat fitrah. Jelas nggak kira-kira? Jelas nggak kira-kira? Mazhab Abu Hanifah pun punya aturan. Habib, bolehkah kita mentaklid mazhab Abu Hanifah dalam hal ini yang membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Boleh. Kita katakan yang namanya taklid dengan syarat persyaratan dan aturan main boleh. Tapi yang namanya talfiq dilarang dan diharamkan di dalam syariat. Mesti ada bedanya. Ada namanya taklid, ada namanya talfiq. Ini bahasa fikih. Ada namanya taklid, ada namanya talfiq. Taklid, ente ikutin, ente ambil pendapat dari mazhab lain atau ulama lain, tapi ente ikutin aturan mainnya, itu boleh. Tapi dengan ketika ente ikutin aturan main, persyaratan dan ketentuan, namanya taklid, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau ente comot sini, ente kabulin jadi satu, jadi gaduh-gaduh, itu namanya talfiq, itu nggak boleh, haram namanya. Bahkan itu di antara penyebab su'ul khatimah. Jelas. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau kita mengambil untuk pendapat, ada ketentuan dan syarat. Pertama, syaratnya seseorang yang ingin mengambil pendapat dari mazhab lain harus betul-betul mengetahui secara sempurna pembahasan yang dibahas ketentuan hukum dari mazhab tersebut. Apabila dia cuma tahu kulitnya, nggak boleh hukumnya. Sekarang kita cuma bicara tentang mazhab Abu Hanifah yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Tapi kita tanya, tahukah kita tentang ketentuan secara luas, secara sempurna dalam mazhab Imam Abu Hanifah ketika membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Jangankan kita, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, seorang ulama besar, menyatakan, jangankan orang awam, ulama pun belum tentu tahu. Yang tahu itu hanya mereka orang yang ada di mazhab itu, yang semua hidupnya berkutat di mazhab itu, mazhab Abu Hanifah. Kita orang tua, kita nggak tahu dapurnya dia. Ini satu syarat aja kita nggak bisa penuhin. Bagaimana kita mengambil di mazhab? Itu satu. Dan di antaranya, ya, banyak persyaratan-persyaratan yang lain yang mana hampir semuanya tidak pernah dipenuhi. Syaratnya kita nggak tahu. Syaratnya kita nggak tahu bagaimana kita memenuhi. Kalau kita tahu, sulit untuk dipenuhi. Ya, sehingga nggak mungkin kita mengambil pendapatnya Abu Hanifah dalam hal ini. Saya mau kasih contoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, di antara hal yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya. Jelas. Ada mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lainnya. Namun di mazhab Imam Malik, bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya tidak membatalkan wudu. Ini yang mayoritas orang ketahui kulitnya doang. Padahal di situ ada aturan main. Sehingga ketika mereka umrah atau pergi haji dengan alasan ketika tawaf lagi perempuan campur aduk, ya, khawatir bersentuhan, maka kita harus mentaklid mazhab Maliki. Nggak bisa sembarangan, maaf. Apa dah? Sebab mazhab Imam Malik sama mazhab Imam Syafi'i dalam wudu beda 100%. Bagaimana? Mazhab kita
Sebenarnya jawabannya kita nggak tahu. Cuma nyomot sini, nyomot situ, terus keluar. Oh boleh ngeluarin zakat pakai duit sesuai mazhab Imam Malik. Duitnya berapa? 20.000. Kan dulu. Soalnya Imam Abu Hanifah masalahnya apa? Imam Syafi'i beda. Ente keluarin 20.000 pakai duit. Itu harga beras 4 pun. 3,5 liter mazhab Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah keluarin zakatnya emang 3,5 liter. Kagak, lebih banyak lagi. Ente di mata Imam Syafi'i kagak sah, di mata Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga kagak sah. Comot sini, comot situ, jadinya berantakan, gaduh-gaduh, penting kalau gaduh-gaduhnya. Ini kenapa? Makanya nggak bisa sembarangan kita main comot-comot begitu. Ya, kita kagak tahu hukumnya dari mata Imam Malik. Ketika kita nggak tahu, kita main comot, berantakan semua. Akhirnya sama sekali tidak sah di seluruh mazhab, termasuk di dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam hal ini jelas nggak kira-kira? Jelas. Ya kan? Kita lanjut ya. Udah, kalau ini sudah selesai, insya Allah akan ada orang lagi tentang masalah beras ya. Ini hukum syariat. Habib ini permasalahan udah mengakar di negeri kita. Bagaimana solusinya? Kita kasih solusinya. Tadi saya bertanya mana solusi? Nah ini solusinya. Apa solusinya kita baca? Ada pun solusi daripada masalah di atas yang telah mengakar di masyarakat adalah sebagai berikut. Anda kasih dua solusi. Yang pertama, hendaknya panitia pengelola zakat fitrah memberikan pengarahan sejak jauh hari di saat masyarakat berkumpul, seperti saat sholat tarawih, sholat Jumat, bahwa zakat fitrah dalam bentuk uang tidak dibenarkan. Sampaikan kepada masyarakat terus terang, bukan mereka nggak mau zakat pakai beras, tapi masalahnya mereka nggak tahu. Nah tugas kita nyampein. Panitia pengelola di masjid sampai waktu sholat Jumat, sholat tarawih, itu tugas panitia pengelola di masjid untuk menyampaikan hal itu. Terus juga sampein kita panitia pengelola zakat fitrah di masjid mulai tahun ini nggak terima zakat fitrah dalam bentuk uang, tapi terimanya dalam bentuk beras. Disampaikan dari jauh hari sehingga masyarakat sudah tahu, datang tinggal bawa beras. Itu solusi pertama. Setuju apa enggak? Baik. Solusi kedua, enak banget. Apa solusi kedua? Hendaknya panitia zakat menyiapkan bahan makanan pokok yang dalam hal ini beras. Disiapkan sehingga setiap orang yang datang ke masjid bawa duit untuk berzakat fitrah disarankan atau diperintahkan untuk beli beras yang sudah disiapkan oleh panitia. Datang boleh dia bawa duit, tapi duitnya digunakan bukan untuk berzakat fitrah, tapi untuk membeli beras, kemudian dia niatkan beras itu untuk zakat fitrah. Selesai itu urusan. Tuntas nggak kira-kira? Ini solusi ini. Solusi yang kedua enak banget, ente untung. Ya bagaimana enggak? Ya, satu keluarga bisa berapa? 5 orang, suami, istri, anak 3. 5 orang. 5 orang kali 3,5 liter berapa? Hampir 15 liter. 17,5 kalau 18 liter. 18 liter kalau pakai duit berapa duit itu? 1 liter hitungannya 10.000 deh. 180.000 itu dari satu kepala keluarga. Kira-kira di masjid ada berapa kepala keluarga yang pada berzakat ke masjid? Puluhan kan? Betonton tuh beras habis kejual. Untungnya gede apa enggak? Gede. Untung. Bakal pihak masjid, bakal panitia masjid, dan bakal siapa pun. Enak. Buat zakatnya sah lagi menurut seluruh mazhab. Ya, ini solusi yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini tentang bentuk penunaian zakat fitrah. Ada yang mau nanya apa enggak? Apa?
Jadi ada mustahik, fakir miskin, dia udah terima beras sebagai zakat. Datang ente, lihat mustahik bawa kantong beras, ada bawa duit, ada mau beli beras, ente boleh nggak? Boleh, silakan. Itu beli beras, ente beli, tadi ente zakat, ente kasih dia lagi, boleh. Dia dapat beras, dapat duit, boleh. Ada namanya beli zakat dari mustahik setelah dia menerima, boleh nggak? Ada lagi yang mau nanya? Lebih. Simbolis. Kadang di masjid nggak sediain beras, kecuali sebungkus doang. Jadi tiap orang yang datang bawa duit, nih simbolis, beli di beras. Terus kemudian ini habis, jalan. Datang orang lain beras yang sama, beli lagi, jalan. Simbolis. Boleh nggak hukumnya? Anak kasih contoh yang gampang. Ya, di sini ada yang punya konter HP nggak? Kerja di konter HP. Ini contohnya, dia kerja sebagai di konter HP, jualan HP. Ada datang beli handphone, boleh berapa harganya 3 juta ya, akhirnya nanti. Transaksi selesai, Anda bayar handphone, Anda diterima tuh, diterima duit, Anda terima handphone. Terus Anda mau pergi ke toilet sebentar, Anda nitip ke handphone Anda sebentar, Anda mau pergi ke toilet. Datang orang lain, Anda mau beli handphone, Anda boleh nggak Anda jual lagi? Handphone yang Anda titipin sama Anda boleh nggak Anda jual lagi sama orang lain? Hah? Kenapa? Simbolis. Kagak boleh. Demikian juga halnya beras. Anda datang mau duit, mau beli beras, boleh selesai. Ya itu kan beras ada titipin sama panitia untuk disalurkan kepada mustahikin. Terus Anda jalan, datang orang lain, beras Anda dijual sama dia. Boleh nggak kita kira begitu? Kagak boleh. Jadi panitia siapin beras yang banyak. Repot. Ente panitia masjid repot siapin beras yang banyak, gampang. Suruh warung sebelah, dia bakal girang banget. Stok beras dia girang banget, ada warung sebelah dia kita bikin apa-apa kerja sama masjid sama warung sebelah, dia siapin urusan dia, supaya tertutup. Gampang kan? Ada lagi yang banyak? Iya. Nah, ini pertanyaan juga bagus. Kalau salah tadi. Anda makan beras yang bagus, nomor 1. Ya, ada lagi beras nomor 2, ada yang KW 3, macam-macam beras. Nah, zakat fitrah dengan bentuk beras kita mesti keluarin yang mana? Kita bilang intinya satu, keluarin dalam bentuk beras. Terus berasnya jangan yang cacat, beras basi kita kasih bahan-bahan, jangan. Tapi beras yang tidak ada cacat. Ada pun kelasnya itu kan dituntut kita sama Allah. Mau kelas mana aja boleh. Cuma semakin bagus kita keluarin, semakin besar pahala kita dari Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jelas. Ini sekarang saya ada beberapa pertanyaan dari orang perempuan. Ini orang perempuan ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana jika pada saat pembagian zakat fitrah mustahik menginginkan agar makanan pokok itu dikeluarkan? Ya, boleh kan? Intinya satu, ya, mulai kita yang berzakat menaik zakat fitrah dengan beras. Panitia di masjid menerima
ya, dengan beras, dan nyalurinnya juga dalam bentuk beras. Begitu udah sampai di kalangan mustahik, itu mustahik mau bikin apa sama berasnya silakan. Mau dia makan boleh, mau dia bagi orang boleh, mau dia jual boleh, mau dia tanam lagi boleh. Haknya dia. Ya, yang jelas tuh pertama jadi miliknya dia dulu dalam bentuk beras. Setelah itu dia mau apain itu beras boleh makan, haknya dia. Dia mau jual lagi bentuknya di duit boleh. Jelas. Ini pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Beb, apa harus dilakukan jika kita membayar zakat fitrah di sekolahan yang tanpa ada akad zakat fitrahnya? Zakat fitrah pertama harus pakai akad. Yang pakai akad itu jual beli, pernikahan, pakai akad. Ya, tapi zakat fitrah nggak pakai akad. Zakat fitrah perlu niat. Nah, niat harus depan orang. Artinya kita di rumah sendirian nggak ada masalah. Itu satu. Ya. Terus apakah harus membayar fitrah lagi di tempat yang ada akadnya? Seperti saya bilang, zakat fitrah nggak pakai akad, tapi pakai ini niat. Niatnya kita bakal diajarin di sini. Apa niatnya? Dan niatnya mau gimana aja boleh, depan orang boleh, mau kagak kelihatan orang boleh, urusan dengan Allah. Oh gitu. Ini saya paham dari yang paling paham. Ya, kalau yang ada yang gimana? Mungkin yang dimaksud dengan akad di situ kan apa namanya sifat taukil, ketika kita ngasih beras kita wakilnya ditolong lagi itu ke mustahil. Mungkin itu yang dimaksud kali, karena banyak masjid ajarin seperti itu, habis diajarin niat terus diajarin ini saya titipin kasihin kepada yang berhak. Yang orang masjid bilang ya kita kasih. Ini akad kesepakatan serah terima dalam bentuk perwakilan untuk memberikan kepada yang berhak. Mungkin itu. Kalau kita mau titipin sama panitia boleh, dan harus
Nah, di sini ada orang perempuan. Di awal Ramadan kita bayar zakat fitrah kepada seorang mustahik yang wajib yang berhak menerima zakat. Dan seorang mustahik tersebut tidak hanya menerima zakat dari kita, dari orang-orang lain. Ya, sehingga dia saat wujud dia wajib menunaikan zakat. Walaupun statusnya dia mustahik, ya, dia wajib menunaikan zakat. Nah, dia tunaikan dari hasil zakat yang dia terima dari orang. Boleh kan? Dia bilang boleh, itu udah haknya dia. Sebab itu zakat yang dia udah terima haknya dia. Dia mau makan, dia mau jual, dia mau gunakan bakal bayar zakatnya dia dan keluarganya. Mau dia tanam lagi, boleh, haknya dia. Ini udah jelas. Ada lagi yang berkaitan aja begini dulu. Jika mau beli, kita mau beli beras dari orang yang menerima zakat fitrah, jadi mustahik. Jadi aneh udah kasih zakat fitrah aneh berupa beras kepada seorang mustahik. Terus ada orang lain mau beli, itu zakat yang udah diterima sama di mustahik. Boleh aja kayak kita jelaskan tadi, seorang mustahik ketika udah menerima zakatnya, itu zakat udah haknya dia. Mau diapain aja boleh, dia mau jual lagi boleh. Hatta mau dijual sama orang yang nyerahin zakatnya kan, dia udah haknya dia. Gitu. Lebih. Enggak, jangan itu maksudnya apa namanya? Dia tak ada zakat lagi dia waktu dulu. Jadi apa namanya? Masalah mustahik. Ya. Tadi udah saya jelasin juga makanya. Ada lagi yang menanya, kita lanjut ya. Transfer. Apa transfer? Transfer duit. Kita bilang, pertama, kita bicara zakat fitrah kan? Zakat fitrah beras bisa ditransfer kan? Gak bisa ditransfer. Duit bisa ditransfer. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Orang-orangnya pada ayo pakai transfer, ya. Terus bilangnya pakai duit. Sebab duit bisa ditransfer, beras nggak bisa ditransfer. Terus kalau duit enak, gampang masuk kantongnya. Kalau beras, pinggulnya susah. Makanya pada berbalik, kata Bapak Hadi boleh pakai duit. Ya sebab duit enak, manis, santai baik. Begitu kan? Yang namanya zakat fitrah kan bisa ditransfer pakai duit. Mesti pakai beras. Terus mesti diniatin dan seterusnya. Transferan ada duit jual. Udah kita lanjut. Salah satu. Baik. Terus pertanyaan terakhir ya. Berarti kalau Muzaki menentukan urusan zakat, masih kasih uang ke panitia, kemudian panitia yang membelikan. Gimana? Muzaki memberikan uang ke panitia untuk nanti panitia membelikan atau beras, terus kemudian membagikan. Berarti nggak boleh. 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 Aneh muzaki pakai duit. Aneh bukan zakat fitrah pakai duit. Tapi aneh minta tolong sama panitia. Tolong beliin beras. Ada namanya tauqid. Beliin beras. Setelah beliin beras, tolong wakilin aneh meniatkan ini sebagai niat zakat fitrahnya aneh atau keluarganya aneh. Kemudian setelah itu tolong panitia sampaikan kepada mustahik atas diri aneh. Dia zakat pakai duit, apa dia suruh orang beliin beras? Kalau dia berzakat fitrah pakai duit nggak sah. Tapi kan dalam hal ini dia nggak berzakat fitrah dengan uang. Dia minta tolong sama orang beliin beras, kemudian beras itu diniatkan sebagai zakat dia. Boleh seperti itu. Paham perbedaannya kan? Oke. Ada lagi yang menanya? Kenapa dulu Bapak? Terus ada permasalahan tadi tahu kan? Ya, ini kan kita bicara masalah zakat fitrah. Ada al-mu'tamad, al-madhhab al-Imam Syafi'i
mengambil zakat tidak dibenarkan. Tetapi mengambil zakat yang kita tunaikan harus disalurkan kepada fuqara atau kepada asnaf zamaniyah yang ada di wilayah di mana kita berada. Paham nggak? Anda sekarang tinggal di Ciledug, ya, maka zakat fitrahnya atau zakat malnya atau zakatnya kita harus ditunaikan atau harus disampaikan kepada fakir, miskin, asnaf tamaniyah yang ada di wilayahnya, di wilayah Ciledug. Apa itu khal min aghniyahihim wa tusraf li fuqaraihim. Ada di dalam hadis. Diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka yang ada di wilayah itu. Nabi Muhammad SAW bilang, karena itu kalau pakai transfer larinya kemana? Oh, dikirim ke Irian, orang-orang susah di sana. Nggak boleh dalam hukum. Makanya main transfer itu terikat kita sama hukum ini nggak bisa. Biar mudah, biar gampang. Biar mudah, biar gampang. Kan tadi sudah dijelasin oleh Imam Al-Ghazali bilang ini juga masalah gak cuma sekedar memberikan manfaat, tapi ada ta'afunya, ada aturan main yang harus kita patuhi. Gitu. Udah kita lanjut ya. Yang pertanyaan terakhir. Kita mulai. Ya kayak seperti pertanyaan tadi dari sini, yang lalu-lalu kita banyak kesalahan bagaimana? Kita bikin kesalahan karena kita nggak tahu. Tapi kita bersyukur pintunya Allah. Minta ampun ya Allah, saya salah, saya nggak tahu, saya minta maaf, itu satu. Yang kedua, kalau bisa kita perbaiki, kita hitung-hitung lagi apa yang bisa kita tunaikan, kita perbaiki, kita perbaiki. Nggak bisa ya udah gimana? Ya, ikut kalau mungkin. Kalau nggak mungkin, ya sudah. Saya kira jelas. Ini lanjut. Baik, kalau ini sudah jelas, ini solusinya.